Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini yang keberapa saya lupa, itu akan menjawab pertanyaan dari Ianatus Taskia. Ianus Taskia itu mengclipping sebuah berita dari koran Radar Jombang mungkin ya, yang memiliki kaitan dengan judul skripsinya. Judul skripsinya kan manajemen pengembangan muatan lokal. Nah, ternyata di clipping tadi itu juga membicarakan tentang muatan lokal, tentang kasus dinas pendidikan di Kabupaten Jombang yang menjadikan muatan lokal ini sebagai salah satu instrumen kelulusan siswa. Lah padahal di Kota Malang itu muatan lokal tidak dijadikan patokan, jadi tidak dijadikan patokan untuk kelulusan. Nah, bagaimana Pak mengkorelasikan data clipping koran ini dengan latar belakang kita, sehingga kemudian latar belakang kita atau menjadi lebih kaya informasi. Nah, baik, ini terkait dengan teknik menyelaraskan data dengan latar belakangnya ya. Yang kamu harus ingat bahwa kasus ini kan di Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Nah, ini di bawah Dinas Pendidikan, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan dia meneliti demand di bawah Kementerian Agama. Problem kita hari ini adalah salah satunya yang paling sulit diselesaikan adalah dualisme pendidikan. Dualisme pendidikan ini artinya apa? Ada dua pihak yang sangat bertanggung jawab terhadap proses pendidikan di Indonesia. Satu, Kementerian Pendidikan, dua, Kementerian Agama. Kadang-kadang juga tidak saling sinkron karena ada perbedaan visi, ada berbagai macam kepentingan. Tapi misalnya kita mengambil clipping yang itu dari Dinas Pendidikan, itu hanya sebagai bahan perbandingan. Jadi kalau ditulis di latar belakang itu ya, misalnya konteks kalimatnya, pengembangan muatan lokal berfungsi untuk membangun soft skill dan hard skill siswa. Meskipun demikian, di beberapa sekolah fungsi dari eskul tidak hanya untuk mengembangkan soft skill dan hard skill siswa. Bahkan di Kabupaten Jombang, Dinas Pendidikan setempat mewajibkan siswanya untuk mengikuti muatan lokal sebagai syarat kelulusan. Hal ini menjadi menarik mengingat di berbagai tempat yang lain tidak dijadikan alasan. Ini menandaskan bahwa Kabupaten Jombang melihat bahwa eskul muatan lokal menjadi penting karena memiliki dampak yang secara individu maupun kelembagaan tinggi. Dalam lintasan ini ingin melihat apakah kemudian muatan lokal sebagaimana yang disuarakan oleh Kabupaten Jombang tadi itu juga memiliki prospek dalam pengembangan soft skill siswa, dan apabila kemudian diwajibkan apa dampaknya bagi siswa. Ini pertanyaan yang belum dijawab, maka akan kemudian dilakukan kajian mendalam terkait hal itu. Jadi fungsi dari pengkaitan teori, satu sebagai bisa jadi pembanding ya, membandingkan kondisi realitas manajemen muatan lokal di Jombang maupun di Matarasa, di dua kementerian tadi. Persamaan dan perbedaan akan jauh lebih menarik, sehingga akar permasalahan dalam manajemen pengembangan muatan lokal menjadi lebih jelas. Nah, itu bisa saja dijadikan data. Bagaimana manajemen penguatan muatan lokal di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan di bawah Kementerian Agama. Itu menjadi stretching atau tekanan dalam latar belakang ini, sehingga performa tulisan itu menjadi menarik. Yang kedua, selain sebagai bahan perbandingan komparasi, juga sebagai bahan informatif. Jadi pembaca diberikan wawasan yang lebih luas tentang perkembangan terkini terkait dengan strategi kebijakan pemerintah lokal dalam mengembangkan muatan lokal. Nah, kalau menarik kalau ada perbandingan Jombang, Malang, Surabaya, provinsi lain, nah, dibuat 10 perbandingan misalnya, itu akan jauh lebih menarik. Jadi fungsi dari data selain sebagai data dari media massa atau media koran, sebagai pembanding maupun sebagai sumber informasi untuk menguatkan masalah yang kita teliti di bab 1. Saya kira seperti itu.